Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi majlisin ghairil muhibbin wa dzikril hawlil walil fardani khalifah as-samani wal bari ahlul irfan wa qutbil aqwan wa rabbani Abi Muhammad al-Amin al-Badali Maulana Syekh Muhammad Zini ibni Abdul Ghani al-Banjari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muttahid babil usul wal irfani wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ya rabbir rahmani. Alhamdulillah, bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia, rahmat dan anugerahnya kepada kita semua dengan berkah abah guru sekumpul. Mudah-mudahan kita berkumpul dunia dan akhirat dan mati beriman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembacaan manaqib atau sedikit kita membaca manaqib nanti, ada sebagian sedikit ingin sampaikan. Di antara nasihat yang kami dapatkan daripada Tuan Guru Amin Salahuddin atau Guru Salahuddin waktu kami berangkat haul tadi. Nah, ini betul-betul luar biasa, beliau memberikan nasihat kepada kami untuk nasihat untuk orang yang pergi haul. Artinya pada waktu itu mungkin nasihatnya khusus orang yang pergi haul atau guru, tapi sama aja, dan haul-haul yang lain-lainnya sama aja. Di antara nasihat untuk orang yang ingin menghadiri haul, yang pertama kata Guru Salahuddin, jangan sampai hati kita ini rusak. Karena kan kalau lagi hawa datu safat nih. Dalam artian maksud jangan sampai hati rusak itu yaitu wajib ikhlas ketika pergi haul. Amun kada ikhlas bagi sesuatu haul seharian. Dan merasakan, maksudnya hati itu jangan sampai rusak, lalu merasakan kekecewaan selama hati haul. Nah, ngapain orang ojeknya lambat? Kenapa aku ini? Macam-macam lah, atau kena dicakahin atau hujan lah, macam-macam. Jangan komentar, istilahnya jangan berunung, jangan sampai hati ini sakit ketika pergi haul. Kalau kita memang penyarikan bagus pada satu haul selalu baca yasin, baca tahlil seorang di rumah, di kamar, kirimkan ke guru sepupu atau dari sahabat daripada kita merusak hati kita. Yang kedua, jangan mengiktirat, jangan komentar apapun yang dilihat atau yang terjadi di tempat haul. Ngapa kelakuan kekanakan ke ini? Ngapa ini macam-macam itu iktirat sebenarnya. Berdiam. Mendadak itu jelas, jangan berokok ketika haul, jangan pandu banyak pandur, jangan macam-macam lah, jangan main HP dan lain sebagainya. Nah, karena seandainya abah guru pun dan abah guru hadir pada malam ini, semua pasti mendapat keberkahan. Tapi ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang lucung lalu dulu selangkah keluar dari majlis ini tidak dapat apa-apa. Nah, kalau bilangin balik kelapa-lapa kita dari rumah, beli sebulan hari rumah, kita pada tulak haul. Nah, yang ketiga bersidin, jangan mengganggu orang lain, jangan mengganggu orang lain. Sabar juga ketika haul apabila merasa terganggu. Kita jangan mengganggu orang, berkasak-kasakan gini, misalnya batu sapat ini, haul batu sapat, jangan berkasak-kasakan dan harus sabar ketika ada yang mengganggu. Nah, orang mengganggu terserahlah, asal kita jangan mengganggu. Tugas kita sabar dan jangan pusang selama hadir haul. Jangan pusang adalah banyak. Kalau sama hadang di pelabuhan gitu. Kalau kan hadangnya gini mulai pusang tuh kan jam 11 jam 12 hadangnya di mana di Kuala Hidayah. Bagus di satu haul sekali. Nyatalah mudah-mudahan koordinasi kan kalau kita pakai nasihat dari beliau. Agar semua menjadi keberkahan untuk kita, karena sia-sia berapa juta kita habis di sana, juta banyak habis di sana. Lalu berikutnya jadi hendak dapat berkah guru sekumpul atau hendak bukan mendapatkan pangkat dan sudah bisa kita paling ada kita satu golongan dengan beliau, atau beliau mengajak kita dalam golongan beliau, atau kita mendapatkan ilmu seperti ilmu abah guru Salahuddin
tapi tidak mau mengikuti perjalanan sidin, maka sia-sia. Tulak haul ilmunya kali dikaji. Tulak haul kan banyak ceramah-ceramah guru, amal abah guru, nasihat abah guru, umpati. Walaupun sedikit-sedikit kita umpati, jangan gayanya aja nih. Haul abah guru, jadi mengundangkan ceramah, isi ceramahnya karena bersama kok, karena haul abah guru. Karena ada sebagian yang itu atau macam-macam lah. Yang semata-mata niat kita mengagungkan, membesarkan diri sebelum barang siapa membesarkan seorang wali, maka dia akan menjadi orang besar sekalipun karena di alam barzah. Walaupun kita saat ini kada jadi orang besar, karena di alam barzah insya Allah kita menjadi orang yang besar dan agung. Dan yang terakhir juga sedih, orang yang dibukakan Allah syiar Nabi Muhammad pada dirinya. Kan Abah Guru ketujuh menyampaikan tentang sir-sir aja, rahasia-rahasia ilmu rahasia tauhid tasawuf Nur Muhammad. Itu orang yang Allah bukakan sir Nabi Muhammad pada dirinya, maka orang itu suka berkhidmat. Nah, ciri-ciri orang yang hati dibukakan sir Rasulullah atau dibukakan Nur Muhammad dalam hatinya, ini biasa ketujuh berkhidmat membantu agama. Pikirannya ada lain kecuali membantu umat Nabi. Membantu umat Nabi. Barang siapa menjadi pemimpin, mudah-mudahan Bapak Herman kita doakan menjadi pemimpin yang adil, yang amanah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Doakan mudah sidin panjang umur. Amin. Nah, barang siapa yang memudahkan urusan umat Nabi Muhammad, Allah lebih mudahkan urusan di akhirat. Itu yang kita harapkan. Jadi siapa yang Allah bukakan sir Nabi Muhammad pada dirinya, maka orang itu suka berkhidmat membantu untuk agama dan mengorbankan jiwa raganya. Marah balap-balapang asal untuk umat, marah balap-balapang minyak kepala kada keruan burung enggak. Yang penting untuk rakyat, untuk umat Nabi Muhammad. Insya Allah Allah senang, Rasulullah pun senang kepada kita semua. Jadi sebelum pembacaan manaqib ringkas nanti, sedikit kita mintakan kepada Bapak Herman untuk menyampaikan sepatah kata dalam peringkatan hal ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi dunya wal akhirah rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita serta seluruh hadirin pemimpin guru sekumpul. Alhamdulillah hari ini telah hadir di haulan guru sekumpul ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi hari ini yang hadir ini orang-orang yang dapat undangan aja. Maksudnya undangan dari guru sekumpul. Jadi hari ini alhamdulillah bersyukur kita dapat hadir di sini. Sedikit bercerita. Kalau hari itu kami sama-sama tulak ke sekumpul hadir. Banyak orang tulak sana. Nah, seperti sampaikan guru Mufti ini, ada beberapa nasihat tadi. Ada yang dapat berkah, ada yang enggak ada yang lujong sama sekali. Tergantung niatnya tulak sana. Ya macam-macam manusia tuh laksana tuh. Ada yang hendak melihat orang ramai aja, ada juga. Ada yang hendak kadang-kadang kalau sampai tulak ke guru sekumpul loh, biarah gitu. Tulak kemana-mana, macam-macam model manusianya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita ingin membesarkan guru sekumpul. Kita rindukan guru sekumpul. Mudah-mudahan orang kita rindukan ini terkumpul di dunia, terkumpul pula di akhirat. Jadi kalau lihat tadi itu haulan tadi walaupun beritanya di mana-mana 4 juta lebih. Padahal kalau dihitung mungkin lebih 10 juta. Memang kada boleh mengeluh di sana. Ulun terakhir pas hari H itu berjalan gratis 2,5 kilo dari Bundaran Banjarbaru. Muliknya kayak itu pulang. Akhirnya sampai Banjarmasin subuh sampai ke situ. Semuanya orang tolak ke sana. Berjalan gratis saja ngalih, apalagi berkendaraan. Nah jadi yang keadaan seperti ini dari dulunya sudah seperti ini. Jangan kena enggak tulak nih, akhirnya udah rame nih banyak orang tulakan dari pemilihan pakai bos. Mahayal kan di sana tuh seolah langsung duduk di masjid guru sekumpul kada semudah itu. Jadi tulak ke sana tuh yang apapun yang dilihat jangan banyak komentar, bawa diam ya. Karena perlu keikhlasan di sana itu.
Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita dari 9 ini tahun ini karenanya 2 kali nih haul, karena 28 Desember karena haul lagi, karena tahun Arab tuh mundur ke belakang, jadi jatuhnya 2025 ini 2 kali haul. Nah jadi mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki kita sehingga dapat kena ziarah ke sana. Tapi sebelum tolak ziarah itu disiapkan semuanya, jangan sampai kena kondisi yang dibayangkan di sana tuh seolah-olah maksudnya banyak kemudahan-kemudahan, padahal itu proses perjalanan aja. Padahal mun kita dah tulak tuh logikanya kita sudah diundang datang ke sana tuh. Mun merasa kita diundang tentu semuanya dapat kemudahan di sana. Jadi sekali lagi kita beruntung mendapat hadir di haul-haul Gurus Kumpul. Karena haul-haul wali. Kita walaupun mencapai tahap wali itu mungkin ada terbayangkan, tapi perlu kurang mencintai wali jadi apa? Mudah-mudahan terkumpul kita di sini di akhirat terkumpulnya orang-orang kita cintai. Mungkin sekilas ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Herman. Mudah-mudahan beliau panjang umur, selalu afiah, dan mudah-mudahan Allah melindungi beliau. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membacakan ringkasan daripada manaqib Maulana Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Bermula nasabnya Gurus Kumpul dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani. Jadi ngaran beliau Muhammad Zaini bin Abdul Manap bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasab beliau daripada pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tua Gurus Kumpul itu pada datuknya yang kelima, yaitu yang bernama Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah Gurus Kumpul ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah karunia, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibu Gurus Kumpul sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Artinya kada mengalih laki lagi nih ngidamnya, udah bangun masih lagi minta. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung Raton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek beliau bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Nah, di antara kemuliaan karomah yang kampung Tunggul Irang itu, penjajah itu pada kaum melihat dinding gaib. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Abu bin Tuan Guru Haji Azinuddin yang tinggal di sana. Nah, begitu sahibul wilayah Tunggul Irang. Dan ketika Gurus Kumpul dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah atau Masehi. Ketika itu makanya Gurus Kumpul hanya terkejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru, hingga neneknya beliau yang bernama Saidiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhum berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuinya bahwa beliau mau ia menyusul kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Artinya kada jadi nyusulnya depan
di hadapan pintu ke orang biasa kan, di hadapan pintu nyusui anak, membuka-buka susu. Dan adalah nama beliau ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Urang. Ya Rabbi warham bi syekhina Abdul Badali wa subhatu qabri rahmah wa ni'am bijahi rabbana hasr maqasidana waqti bihadin isna ma'assalam wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbihi atba'i kullihim. Dan adalah beliau ketika usianya belum menyicipi umur balik sering mendapat bisyarah atau kabar gembira, yakni kabar berupa mimpi yang baik-baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia atau kapalnya wali-wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah beliau dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali. Di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakdah. Dan adalah beliau pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Itu kata ulama, biasa kalau kita mimpi atau seseorang itu mimpi dipakaikan jubah maka sama dengan pelantikan wali, biasa kayak itu, dilantik menjadi wali. Kan banyak kisah-kisah yang biasa sama dipakaikan jubah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sampai-sampai Syekh Abdul Balah Al-Idris dipakaikan jubah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan adalah beliau itu seorang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita beradaban mimpi Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya beliau itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah beliau sering pula dekat dengan Rasulullah yaqzatan secara langsung bertemu Rasulullah atau di waktu bangunnya. Dan adalah beliau itu di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kasyaf visi. Di waktu kecil sudah mendapatkan kasyaf terbuka hijab tapi secara zuhur visi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Itu ngaran kasyaf visi. Dan adalah beliau itu senang beruzlah, mengasingkan diri, jadi menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, di antaranya dengan siahah, pergi ke hutan, dia berburu. Dan ketika siahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwa radhiyallahu anhu adalah seorang wali. Jadi tumbuh-tumbuhan yang menyatakan, bukan jin-jin lagi yang menyatakan, sedemikian tumbuh-tumbuhan yang sekitar beliau menyatakan dia seorang wali, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi beliau tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Artinya segala kemuliaan atau apapun yang kita dapatkan jangan terpengaruh di situ, karena itu menjadikan hijab makin jauh dengan Tuhan. Sekalipun orang-orang lain memuliakan macam-macam lah, memuji kita, itu bisa jadi hijab apabila kita terhenti sampai di situ. Dan di antara karamahnya guru sekumpul, setengah karamahnya adalah nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepada beliau untuk meminta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah beliau keluar dari rumahnya menggoyang-goyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karamahnya lagi yang paling besar yaitu istiqomah beliau terus menerus, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tua beliau dan guru-guru beliau, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya.
Bahkan beliau tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya beliau kepada umat Rasulullah SAW, karena beliau tidak memandang pribadi yang sakit lagi, yang betul umat Nabi senang, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Sehingga banyaklah murid-murid guru sekumpul yang menjadi ulamul amilin serta mendapatkan makam wasil ilallah, artinya sampai kepada Allah, derajatnya sampai menjadi hamba yang sempurna. Semoga dengan berkat membaca manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hampir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita, tetangga-tetangga kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada wali-wali Allah dan orang-orang soleh lainnya. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi sedangkan Rasulullah masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, "Bilakah hari kiamat maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam." Berkata laki-laki orang gunung berkata Rasulullah, "Kapan hari kiamat?" Maka sahabat-sahabat lain mengisyarat berdiam dia karena Rasulullah sedang khutbah. Namun ia tidak memperdulikannya, kemudian ia mengulangi pertanyaan tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu?" Laki-laki tadi berkata, "Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Berarti modal cinta kepada Allah dan Rasul aja. Maka bersabda Rasulullah, "Engkau akan beserta orang yang engkau cintai, almar'u ma'aman ahabba." Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini ada sebagian kecil daripada riwayat beliau dan karamah beliau, maka barang siapa hendak mengaku karamah dan riwayat perjalanan hidup guru sekumpul yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya yang bernama Guru Sekumpul. Ada kitab Guru Sekumpul gitu ya. Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya tersebut. Karena sebagaimana diriwayatkan manadu syekh fi wirdi, bermula bantuan rohani dari seorang guru itu terletak pada wirid yang diberikan guru. Ya, kalau ada guru-guru kita memberikan ijazah salawatkah, zikirkah diamalkan, jangan lupa diamalkan agar mandat pertolongan secara rohani guru tadi dapat. Mudah-mudahan kita berdoa mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk para kita membacakan sedikit di antara kalam atau kata mutiara ada Guru Sekumpul. Jadi ini belum waktu awal tadi Pak, sambil kan minggu sore itu kan ada rekaman sudah. Jadi sampai mencatat. Jadi seolah kita mendengarkan di situ juga. Seolah kalau Guru Sekumpul lagi pengajian di hari Minggu sore sebelum awal. Di antaranya bahasa beliau ketika sore minggu itu, Presiden mengamalkan sifat bako Allah Ta'ala. Cara mengamalkan sifat bako, kan wujud tidak bako. Nah, cara mengamalkan atau mengingat dengan bakonya Allah Ta'ala itu, yaitu dengan mengingat dosa-dosa kita. Artinya kasih sayang Allah itu kekal, zat Allah itu kekal, sifat-sifatnya kekal, di antaranya pun asma'nya Rahman dan Rahimnya pun ikut kekal juga. Jangan putus asa dan kita memiliki saat ini hanya dosa. Kita ini jangan putus asa jadi Guru Sekumpul, dan yang kita miliki saat ini keadaan lain kecuali dosa. Wujud kazanbun, adanya diri kita ini sudah dosa. Karena ada hanya Allah. Selain daripada Allah, hakikatnya ada. Lalu kita merasa kita ini ada dosa sudah. Apalagi merasa kita ini baik, menjadi dosa. Merasa ada itu dosa ada. Tidak amal wujud kazanbun, tidak amal baik apapun yang hakikatnya kita lakukan. Karena setiap kebaikan yang kita perbuat itu semuanya mazhar, penampakan dari kebaikan Allah. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya kebaikan Allah. Apapun yang kita lihat dari orang lain berbuat baik kepada kita itu kebaikan Tuhan dia. Jadi mana kita yang baik, tidak ada sama sekali. Yang kita ada apa itu
bisa ada adanya. Mereka ada kau lagi, sebenarnya aku berbuat baik itu biasa aku tuh udah ada dia lagi. Mana kan aku bisa aku banyak bagus itu sekalian daripada menyaman-nyaman aku yang baik, aku yang baik bersedekah jangan. Jadi yang baik itu hanya Allah bersyukur. Milik Allah, sedangkan yang kita miliki hanyalah dosa ada lain. Karena yang berisi sifat pokok hanya Allah. Kalau Allah berisi sifat pokok, berarti kebaikan yang saat dulu, sekarang, dan akan datang selama-lamanya itu kebaikan tuh angkat aja kebaikan Tuhan. Berarti kan udah diisi kebaikan sama sekali gitu. Luar biasa nasihat beliau. Lalu Allah Ta'ala itu bersifat qiyamah ta'ala binafsi. Artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Jadi kita ingat ujar guru dan sadar bahwa kita ini berhajat hanya kepada Allah saja. Artinya Allah zat yang berdiri dengan sendirinya, Allah ada dengan sendirinya, istighna ulah an kulli masiwah. Artinya Allah maha kaya daripada yang lain. Allah tidak berhajat kepada siapapun, sedangkan yang lain berhajat kepada Allah. Allah kada berhajat dengan makhluk, seluruh makhluk pasti berhajat kepada Allah, karena Allah yang Ta'ala bilang sekalipun bersidin, sekalipun dengan Nur Muhammad. Hajat dia bahasa Bogor. Sekalipun bersidin dengan Nur Muhammad. Karena awal makhluk dari zakil alam, Nur Nabi Muhammad kan, Nur Nabi kan. Awal makhluk yang nampak di alam semesta ini adalah Nur Rasulullah. Sekalipun dengan Nur Muhammad pun kada boleh berhajat. Kita hanya berhajat kepada Allah. Namun kajian-kajian tauhid kan ini harus ke itu. Sedangkan yang lain berhajat kepada Allah. Sekalipun dengan Nur Muhammad, tetapi kita berhajat kepada Allah. Tetap kita berhajat kepada Tuhan. Kada ada hajat lawan makhluk apapun sekalipun Nur Muhammad gitu. Keras burung. Padahal Nur Muhammad pasti mengenai. Makanya dalam ilmu arif, ilmu orang arifin, ilmu orang wali-wali itu mengenai bahwa yang bergerak dan diam itu adalah Nur Muhammad. Itu ilmu wali rata-rata ini yang wajib jadi wali itu. Jujurlah yang bergerak dan diam itu adalah Nur Muhammad, jujur. Karena makhluk ini semua ada karena berkat Nur Muhammad. Ya apapun yang terjadi di alam semesta ini itu berkat Rasulullah. Kan alam ini bergerak dan berdiam. Mau sudah bergerak berarti tidak berdiam. Mau yang berdiam berarti tidak bergerak. Antara gerak dan diam. Tetapi yang menggerakkan dan mendiamkan itu, dan yang mengadakan dan meniadakan itu semata-mata hanya Allah. Lalu dia lagi Isra itu kisah perjalanan syariat. Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan syariat. Artinya perjalanan ada proses fikihnya lah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Berziarah ke tempat satu ke tempat yang lain. Ziarah beliau ke makam ke makam para nabi. Berziarah beliau ke tempat Nabi Isa dilahirkan. Macam-macam Rasulullah ziarah di situ. Siapnya Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril. Padahal harap Rasulullah daripada malaikat Jibril masih aja beliau sanggup dan siap untuk dibimbing oleh malaikat Jibril. Tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan kita pun begitu juga. Sekalipun kita sudah alim, ada yang lebih alim, percaya aja lah dengan orang yang lebih alim. Jangankan orang yang lebih alim, siapapun yang kita temui, kita hormati, kita hargai, kita muliakan. Kita kada bahwa alim terkadang ingin memuliakan sesama umat Nabi Muhammad. Lalu dibersihkan Allah hati Rasulullah dengan air zam-zam dan lain-lainnya. Itu maknanya makna wudhu, makna mandi air zam-zam itu membersihkan batin daripada kotoran. Nah, sedangkan Mi'raj itu adalah kisah hakikat full. Jadi Isra kisah syariat, Mi'raj kisah hakikat full jadi Rasulullah. Artinya perjalanan itu tidak bisa diyakini kecuali dengan keimanan dan akhirnya hanya Rasulullah yang bisa bertemu dengan Allah. Bila yakin kan dengan tanpa ada bagaimana ketemunya yang dibahas lagi. Lalu kata beliau lagi, siapa yang membaca surat Yasin di waktu pagi maka dia akan senang dan bahagia sampai sore. Jika dibaca sore maka dia akan senang dan bahagia dia semalaman.
Tanda orang yang cinta kepada Allah yaitu dengan mengutamakan apa saja yang dicintai Allah, mengutamakan apa yang dicintai Rasulullah, dan mencintai orang yang ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, hablum minannas di situ ialah bukan hanya sosialisasi pengarannya kepada seluruh manusia. Ada hablum minannas itu berhubungan dengan manusia yang manusia tadi mengajak, membimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti hablum minannas. Orang yang bermaksiat itu jika tidak mau menuntut ilmu dan ibadah, dia akan memasuki maksiat semuanya. Makanya anjur guru, apabila orang itu 5 waktu pada sembahyang, 5 waktu pada sembahyang, niscaya seluruh maksiat dijauhinya. Tapi kalau 5 waktu itu masih aja sembahyang, sekali pun yang maksiat, ada istiqomah maksiatnya. Asal 5 waktu yang wajib tadi tetap dikerjakannya. Jika dia hendak berharap rajaannya, maka raja itu kadang menjadi obat baginya. Orang yang masih pemaksiat, tapi tidak hendak menuntut ilmu dan ibadah, lalu mengharapkan Allah memaafkan. Nihil hasilnya. Kalau jangan Allah memaafkan, karena kadang hendak menuntut ilmu dan ibadah. Lalu terakhirnya, orang yang hidup bisa menjadikan wali orang yang mati. Orang yang hidup itu bisa menjadikan wali orang yang sudah meninggal. Dan bisa juga orang yang mati bertaubat kepada Allah agar menjadikan orang yang hidup itu wali. Kita ziarah ke makam guru sekumpul, kita ziarah ke makam wali-wali atau sahabat misalnya. Kalau sudah misalnya, kada tahu bang, adalah barangkali atau sahabat ini diizinkan Allah Ta'ala menjadikan kita ini sebagai wali. Jadi Datuk Sahabat mengangkat kita ini wali, kan mustahil, bisa jadi. Atau contohnya Datuk yang dikubur menjadikan buyutnya jadi wali, bisa. Dan buyut yang seorang wali ini diisi Datuk, diisi kuitan orang biasa aja nih, tapi si ini wali, orangnya wali, berziarah ke makam Datuk yang orang biasa. Lalu yang wali yang masih hidup tadi bisa mengangkat yang sudah mati itu jadi wali. Percaya nggak ada? Percaya aja lah yang membantunya sudah semua. Aduh, ini kita kalau percaya yang pada betul keluar aja dari majelis ini. Kalau ada guru bang, itu panggilan ada guru kita sampaikan, mustahil ya. Lalu kata beliau, pahala orang tua yang memaafkan kesalahan anaknya itu lebih baik daripada pahala anak yang berbakti. Jadi buktinya bagus memaafkan kesalahan anak, pahalanya lebih banyak daripada si anak berbakti kepada orang tua. Artinya akhir zaman Ijar Habib Abdullah Hadar kita ini wajib musamahah sebagai orang tua kepada anak. Musamahah itu berrela-relaan. Anak ada ketemu disuruh berrelakan aja daripada ia durhaka mati seolah khotimah bagus relakan aja. Kalaupun kesalahannya musamahah, saling sukarela atau berrela-relaan aja. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada guru sekumpul, dan mudah-mudahan tahun hadapan kita berangkat ke haul abad guru sekumpul dengan membawa keberkahan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, yang halal dan baik, dan mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita semuanya, dan khususnya kepada kita yang hadir, Allah maafkan segala dosa dan kesalahan kita, segala hajat kita kabul, dan Allah lindungi kita daripada kejahatan manusia dan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah wa bismillah Fatihah. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wa hadiyan wa taqabbal thawaban ma qara'na wa ma'amilna min awal khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadha majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah نقدم ذلك ونبيه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة والأمة إن الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والكل من الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى رسولنا محمد أحمد بن عيسى سنة المقدم محمد بن علي العلوي والنبي علوي المكتبي والهدي عبد الرحمن السجاد والهدي أبي بكر السكر والهدي عبد الله إدريس أكبر والهدي أبي بكر عبد الله إدريس العدني والهدي عمر المهدي والهدي أبو بكر بن سليم صاحب الحنة
قال أبو عمر بن عبد الرحمن الأنصاري صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد النبارس والحبيب عبد الرحمن الجفري ولا أبي عبد الله بن أبي حداد والحبيب علي بن محمد بن يوسف الأبشي وأهل الكريم وسجين من النساء والرجال خصوصا أهل البراك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازري والشيخ محمد البوصيري والشيخ محمد أعزاب الدنياتي ثم يرى المستقبل سلطان الأولياء والشيخ عبد القادر الجيلاني وقبل أخبار الشيخ أبي يزيد البستاني وقبل الأولين الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدري وسيد إبراهيم الداسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القاضي الحسن السمان المدني والحبيب محسن نصير وهذه مسلم مولانا وربطان وجهارة والهدي أحمد برحمة الله مولانا أنقل ومولانا الشيخ محمد أرسد بن عبد البنجري كلام والشيخ محمد قاسم أنوار بن حديث إسماعيل البنجري والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي المكي والشيخ محمد سارد عبد الله والباني والشيخ محمد سارد أشعرني أريد والشيخ محمد سلمان مولي والشيخ محمد سلمان جليل وخصوصا إلى شيخنا ومرسلنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وجميع شيوخنا ومعلمنا ووالديهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى من لا زور ولا ذاكر لهم وأوصل اللهم فوق ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفداء لهم من النار واتقى لهم من النار وسر لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم برحمتك والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهن اللهم في قتلى ولا تاخذنا على بره واجعل آخر كلامنا أن به آجل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع إيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا ربنا بشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم